United mungkin memiliki selisih gol minus, tetapi itu ada alasannya. 5 kali gol MU dirampok VAR, teknologi wasit yang lebih sering merugikan setan merah. Saat satu gol lagi dianulir untuk Manchester United, fans setan merah pasti muak melihat 3 huruf itu muncul di layar seluruh stadion Inggris. 7 menit laga melawan Fulham, para penggemar United merayakan awal positif yang langka. Bola masuk dari tendangan bebas dan pemain muda Argentina, Alejandro Garnacho, dengan ahli melepaskan pengawalnya untuk memberikan bola ke pencetak gol terbanyak United di Liga, Scott McTominay, untuk memasukkan bola ke gawang. VAR mengumumkan bahwa mereka memulai pemeriksaan yang menakutkan. Teknologi tersebut diminta untuk memverifikasi apakah bek Harry Maguire telah mengganggu permainan. Dan ketika wasit pada hari itu, John Brooks, berlari ke sana untuk menganalisis aksinya di kamera luar lapangan, perasaan yang familiar akan adanya gol yang dianulir datang membanjiri basis penggemar. Tim United ini sudah mendapatkan lebih dari cukup musim ini. Menurut ESPN, sebelum pertandingan, Manchester United sudah mengalami kekalahan bersih dari 4 keputusan yang diperiksa oleh VAR. Tidak ada tim di liga yang dirugikan lebih dari itu. Jaringan olahraga Amerika mengklaim bahwa United, sebelum pertandingan melawan Fulham, memiliki 5 keputusan yang merugikan mereka. Alejandro Garnacho, Rasmus Højlund dan Jonny Evans sudah mengalami dianulir gol musim ini. Scott McTominay menjadi pemain setan merah keempat yang golnya ditolak. ESPN juga menjelaskan bahwa penalti Erling Haaland dalam derby Manchester adalah keputusan lain yang diputuskan oleh VAR untuk diintervensi. Pendukung lawan akan menyebutnya sebagai anggur masam dan menyatakan bahwa tim Old Trafford telah menerima banyak keputusan yang menguntungkan mereka selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, artikel berbeda oleh ESPN pada akhir Mei 2023 menguraikan berapa banyak gol yang dianulir setiap tim musim lalu. Terakhir, yang benar-benar mengecewakan sebagian besar penggemar, dan ini tidak hanya terjadi pada para pendukung United, adalah inkonsistensi keputusan VAR. Ironisnya di awal musim melawan Fulham, Manchester City mendapat 1 gol yang serupa dengan gol McTominay. Bisa dikatakan VAR memang anti-United. Di era Sir Alex Ferguson, ia akan berbicara di depan pers, mengutuk inkonsistensi keputusan wasit. Hal yang diakui para wasit senior, begitu menghantui mereka tiap kali memimpin laga MU. Hal yang sama dilakukan Mikel Arteta saat kalah dari Newcastle. Tak masalah dihukum, tetapi protes tersebut jelas akan membuat para wasit VAR berhati-hati. Masalahnya, Ten Hag sudah berbicara tentang hal ini, tetapi kurang keras. Seharusnya di setiap laga MU dirugin VAR, ia harus mengecamnya meski harus dihukum otoritas liga. United mungkin memiliki selisih gol minus, tetapi itu ada alasannya. 5 kali gol MU dirampok VAR, teknologi wasit yang lebih sering merugikan setan merah. Saat 1 gol lagi dianulir untuk Manchester United, fans setan merah pasti muak melihat 3 huruf itu muncul di layar seluruh stadion Inggris. 7 menit laga melawan Fulham, para penggemar United merayakan awal positif yang langka. Bola masuk dari tendangan bebas dan pemain muda Argentina, Alejandro Garnacho, dengan ahli melepaskan pengawalnya untuk memberikan bola ke pencetak gol terbanyak United di Liga, Scott McTominay, untuk memasukkan bola ke gawang. VAR mengumumkan bahwa mereka memulai pemeriksaan yang menakutkan. Teknologi tersebut diminta untuk memverifikasi apakah bek Harry Maguire telah mengganggu permainan. Dan ketika wasit pada hari itu, John Brooks, berlari ke sana untuk menganalisis aksinya di kamera luar lapangan, perasaan yang familiar akan adanya gol yang dianulir datang membanjiri basis penggemar. Tim United ini sudah mendapatkan lebih dari cukup musim ini. Menurut ESPN, sebelum pertandingan, Manchester United sudah mengalami kekalahan bersih dari 4 keputusan yang diperiksa oleh VAR. Tidak ada tim di liga yang dirugikan lebih dari itu. Jaringan olahraga Amerika mengklaim bahwa United,
sebelum pertandingan melawan Fulham, memiliki 5 keputusan yang merugikan mereka. Alejandro Garnacho, Rasmus Højlund dan Jonny Evans sudah mengalami dianulir gol musim ini. Scott McTominay menjadi pemain setan merah keempat yang golnya ditolak. ESPN juga menjelaskan bahwa penalti Erling Haaland dalam derby Manchester adalah keputusan lain yang diputuskan oleh VAR untuk diintervensi. Pendukung lawan akan menyebutnya sebagai anggur masam dan menyatakan bahwa tim Old Trafford telah menerima banyak keputusan yang menguntungkan mereka selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, artikel berbeda oleh ESPN pada akhir Mei 2023 menguraikan berapa banyak gol yang dianulir setiap tim musim lalu. Manchester United telah melakukan pemantauan terhadap bek sayap Galatasaray, Sacha Boey, menurut jurnalis RMC Sport, Fabrice Hawkins. Jawara Turki tidak dapat menyetujui perpanjangan kontrak 1 tahun untuk bek sayap tersebut. Perlu dicatat bahwa Boey terikat kontrak hingga tahun 2025, sehingga Galatasaray tidak berada di bawah tekanan untuk segera menjualnya, tetapi pembicaraan tentang keluarnya pemain tersebut telah dikabarkan selama beberapa bulan. Boey adalah salah satu pemain kunci dalam kemenangan kejuaraan Galatasaray musim lalu. Bek kanan Prancis, yang tidak masuk dalam skuad tim utama di awal musim, diberi kesempatan setelah cedera Leo Dubois. Penampilan Boey menarik perhatian klub-klub Eropa. Dan Galatasaray membuka pintu transfer di awal musim dengan biaya 25 juta euro. Namun, tidak ada klub yang memenuhi penilaian Galatasaray, dan Boey tetap di klub tersebut. Penampilan impresif Boey terus berlanjut musim ini, dan dia sekali lagi masuk radar beberapa klub Eropa dengan United menghadapi persaingan dari Arsenal, Milan, dan Marseille. Galatasaray mengetahui peminat Boey dan telah menawarinya kontrak yang lebih baik. Namun, Boey dilaporkan bertahan untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan telah menolak tawaran gaji bersih tahunan Galatasaray sebesar 1,5 juta euro. Boey menuntut 3 juta euro per tahun. Pemain berusia 23 tahun itu kembali menjadi pemain bintang Lions tahun ini. Galatasaray berada di posisi pertama di Super League dan kedua di Liga Champions. Manchester United dilaporkan telah mengidentifikasi gelandang Real Betis, Guido Rodriguez, sebagai target transfer potensial. Selama musim panas, Rodriguez banyak dikaitkan dengan kepindahan dari Estadio Benito Villamarín karena kontraknya tersisa 1 tahun. Sebaliknya, pemain internasional Argentina itu tetap bertahan di klub La Liga tersebut, tetap menjadi pemain kunci di klub yang saat ini duduk di posisi ke-6 klasemen. Pemain berusia 29 tahun itu hanya tidak tampil dalam satu pertandingan akibat skorsing, dan Betis tampaknya kemungkinan besar akan mencoba menegosiasikan persyaratan baru sebelum akhir tahun. Meski demikian, Rodriguez sadar bahwa ia tidak akan kekurangan peminat jika ia mencapai pergantian tahun tanpa kontrak baru, sehingga memungkinkannya untuk berbicara dengan klub asing. Menurut Estadio Deportivo, United sedang mempertimbangkan untuk mengajukan proposal pada Januari mendatang. Ten Hag tidak kekurangan opsi lini tengah, tetapi Casemiro kesulitan di musim keduanya di Old Trafford, dan Sofyan Amrabat belum menunjukkan performa seperti yang ia tunjukkan untuk Maroko di Piala Dunia 2022. Barcelona juga dikatakan tetap tertarik pada Rodriguez bersama Wolverhampton Wanderers yang pernah dipandang sebagai opsi potensial untuk Rodriguez. Minat dari tim yang lebih besar kemungkinan besar akan menjadikan MU sebagai alternatif yang tidak realistis.